Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Olivia dengan NIM 23210101093. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Penyimpangan sosial merupakan fenomena yang kompleks dan terjadi di berbagai masyarakat. Di Indonesia, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi penyimpangan sosial, serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya, peran pendidik Islam dalam pencegahan penyimpangan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengatasi penyimpangan sosial. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, membangun karakter dan akhlak mulia. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia melalui pembelajaran nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak terpuji dan terhindar dari perilaku menyimpang. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran moral dan spiritual. Pendidikan Islam mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat menjadi landasan bagi individu dalam bersikap dan bertindak. Dengan kesadaran moral dan spiritual yang kuat, diharapkan individu dapat membedakan mana yang benar dan salah, serta terhindar dari perilaku menyimpang. Yang selanjutnya, memperkuat ikatan sosial. Pendidikan Islam mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Melalui kegiatan sosial dan keagamaan, diharapkan dapat mempererat ikatan sosial dan mencegah munculnya perilaku menyimpang akibat kesenjangan sosial atau kurangnya rasa empati. Yang terakhir, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam. Pendidikan Islam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hukum Islam, diharapkan individu dapat menghindari perilaku yang dilarang dan terhindar dari penyimpangan sosial. Yang selanjutnya, konsep akhlak dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai pilar utama dalam membentuk manusia seutuhnya. Konsep akhlak dalam Islam bukan sekedar tata krama atau etika, melainkan sebuah sistem nilai dan perilaku yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan. Metode pembentukan akhlak dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam menggunakan berbagai metode untuk membentuk akhlak mulia pada peserta didik, yaitu yang pertama, pembelajaran nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar akhlak mulia, seperti takwa, adab, ihsan, dan husnul khuluq. Selanjutnya, keteladanan. Guru dan orang tua berperan penting sebagai teladan bagi peserta didik. Perilaku yang baik dari teladan akan menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk meniru dan menjadikan perilaku tersebut sebagai acuan. Yang selanjutnya, pembiasaan. Pembiasaan merupakan proses
menanamkan nilai-nilai akhlak melalui pengulangan perilaku yang baik sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, membiasakan sholat berjamaah, menghormati guru, dan menolong sesama. Yang terakhir, pembinaan. Pembinaan akhlak dilakukan melalui bimbingan dan arahan dari guru atau orang tua terhadap perilaku peserta didik. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik ke jalan yang benar dan mencegah terjadinya penyimpangan akhlak. Yang selanjutnya, pelajar dan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Peningkatan pengawasan, pendidik karakter, peran lembaga sosial, dan kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan sosial di kalangan pelajar. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif bagi tumbuh kembang pelajar. Dampak penyimpangan sosial di kalangan pelajar. Penyimpangan sosial di kalangan pelajar dapat berdampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Beberapa dampak negatifnya meliputi: yang pertama, kerusakan masa depan. Pelajar yang terlibat dalam penyimpangan sosial seperti penggunaan narkoba dapat merusak masa depannya dan kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan dan pekerjaan yang baik. Yang kedua, kejahatan. Penyimpangan sosial dapat memicu tindakan kriminal seperti pencurian, perkelahian, dan kekerasan. Yang selanjutnya, gangguan ketertiban masyarakat. Perilaku menyimpang di kalangan pelajar dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, rusaknya citra sekolah dan pendidikan. Penyimpangan sosial di kalangan pelajar dapat merusak citra sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Cara mengatasi penyimpangan sosial di kalangan pelajar. Untuk mengatasi penyimpangan sosial di kalangan pelajar, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, peningkatan pengawasan. Orang tua dan guru harus meningkatkan pengawasan terhadap pelajar, baik di rumah maupun di sekolah. Mereka perlu mengetahui kegiatan dan pergaulan pelajar, serta memberikan bimbingan dan arahan yang tepat. Yang selanjutnya, pendidikan karakter. Sekolah perlu memberikan pendidikan karakter yang komprehensif kepada pelajar agar mereka memahami nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan contoh perilaku dari guru dan staf sekolah. Yang selanjutnya, peningkatan peran lembaga sosial. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu meningkatkan perannya dalam mencegah dan mengatasi penyimpangan sosial. Mereka dapat bekerja sama untuk memberikan layanan konseling, rehabilitasi, dan bimbingan kepada pelajar yang bermasalah. Yang terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan penyimpangan sosial di kalangan pelajar.
Mereka dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada sekolah dan keluarga, serta melaporkan tindakan menyimpang kepada pihak berwenang. Dan yang terakhir, madrasah sebagai sumber moral anak. Madrasah berperan penting sebagai sumber moral bagi anak-anak. Dalam lingkungan madrasah, pendidikan agama dan nilai-nilai etika diajarkan secara sistematis, membantu anak memahami konsep baik dan buruk. Selain itu, madrasah juga menjadi tempat pembentukan karakter, di mana siswa diajarkan tentang tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Melalui kegiatan belajar mengajar, diskusi, dan praktik ibadah, anak-anak diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan sebaya dan guru juga memperkuat pembelajaran moral, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional. Dengan demikian, madrasah tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari makalah ini telah membahas peran penting pendidikan Islam dalam mengatasi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial merupakan masalah kompleks dengan akar multifaset. Pendidikan Islam dengan nilai-nilai luhurnya memiliki potensi besar untuk menjadi solusi efektif dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan sosial. Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas dalam makalah ini. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai fondasi moral. Pendidikan Islam menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini membentuk fondasi moral yang kuat, membimbing individu untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial dan agama. Yang selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam pencegahan. Pendidikan Islam dapat mencegah penyimpangan sosial dengan menanamkan kesadaran akan hukum Allah, mengajarkan etika dan moral yang benar, serta membangun karakter yang kuat. Yang terakhir, pendidikan Islam sebagai solusi penanganan. Pendidikan Islam berperan penting dalam penanganan penyimpangan sosial dengan memberikan bimbingan dan konseling kepada pelaku penyimpangan, menanamkan nilai-nilai religius untuk mendorong perubahan perilaku, serta membangun kembali rasa tanggung jawab dan integrasi sosial. Tantangan dan rekomendasi. Yang pertama, tantangan. Penerapan pendidikan Islam dalam mengatasi penyimpangan sosial menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan formal, serta pengaruh budaya dan gaya hidup yang kontraproduktif. Yang terakhir, rekomendasi. Peningkatan kualitas pendidikan Islam, integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan formal, penggunaan metode pembelajaran inovatif dan menarik, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Islam menjadi langkah penting untuk mengatasi penyimpangan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengatasi penyimpangan sosial.
dengan menekankan nilai-nilai moral, membangun karakter, dan memberikan bimbingan. Pendidikan Islam dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah dan menangani penyimpangan sosial. Penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar dapat berperan optimal dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang dibahas dalam makalah ini. Meskipun saya berharap untuk mencapai kesempurnaan dalam karya ini, kenyataannya masih ada banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama karena keterbatasan pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran sebagai bahan evaluasi agar saya dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya berharap dengan masukan yang bermanfaat saya dapat terus berkembang dalam penulisan di masa mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.